A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Ludah Pocong Penglaris. Cerita ini ditulis oleh Tika Novita. Dan tentunya bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Di sisi lain, di saat yang sama, suara azan terdengar di segala penjuru. "Jalan, Pak." Gelandang petugas kepolisian membimbing Kadir menuju mobil. Pria parubaya itu berjalan dengan kaki telanjang. Wajahnya yang lelah serta babak belur menyiratkan kepiluan. Namun itu tak berlaku untuk warga yang menyaksikan. Justru seolah mereka merasa menang karena melihat Kadir yang saat ini tengah menderita. "Langsung saja hukum mati, Pak," teriak preman kampung yang sedari tadi menahan emosi pada Kadir. Beberapa kali warga hendak menyerang Kadir karena ulahnya yang dianggap pendosa karena telah membuat nama kampung ini tercemar. Para penggali yang ditugaskan terus bergilir untuk bergantian. Sementara Kadir sudah diamankan oleh polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Malam semakin larut. Kini hanya tinggal segelintir orang yang terlihat di halaman rumah bekas penjual-penjual pecel yang laris karena ludah pocongnya. Warga yang lelah pulang ke rumah masing-masing. Sebagian lagi masih berada di sana. Lalu yang lain terlihat pulang pergi untuk memuaskan keingintahuannya. "Pak, di bagian sini ada jari manusia yang masih utuh," teriak penggali pada polisi yang berjaga. Segera, polisi yang sudah tak lagi memakai baju dinasnya itu menyeret serta anjing yang menjulurkan lidahnya tersebut. Dengan penerangan yang ada, ia menyoroti bagian yang dikatakan oleh si penggali, guna memastikan apakah benar yang saat ini ditemukan betul-betul cemari manusia. Setelah melihat dengan seksama, dan anjing pun terus saja menggonggong, sudah dapat dipastikan jika temuan kali ini adalah mayat yang bisa dikatakan baru dikubur. "Gali terus, Pak," perintah petugas pada si penggali. "Baik," sigap si penggali menjawab, tanpa kenal lelah demi memberantas masalah yang saat ini membuat kampungnya geger. Setelah beberapa saat, pria yang berperan sebagai penggali kembali berteriak, "Jasadnya masih utuh. Perempuan lagi. Kali ini memakai pakaian lengkap." "Angkat, Pak," perintah petugas. Warga yang penasaran dan mendengar temuan baru kembali berbondong untuk menyaksikan. "Ah, bukannya itu..." "Iya, mayat perempuan itu." "Berani sekali Kadir. Hukum mati saja Kadir." Sudut pandang Ayah Ina. Kutatap langit-langit kamar yang sangat familiar bagiku. Ini adalah kamar yang setiap hari menjadi tempat istirahat bersama istriku. Masih tersusun rapi kendi beserta kemenyan dan aneka kembang yang diberikan oleh seseorang yang kini justru menghancurkan keluargaku. Sungguh, menyesal hanya ada di waktu kemudian hari. Rasa sakit yang menjalar di setiap anggota tubuhku sangat menyiksa. Kupaksakan tubuh ini untuk bangun dari ranjang yang selama ini kutiduri bersama istriku. Namun apalah daya, aku tak mampu menopang tubuhku sendiri. Kuraba kain spray dengan tangan yang kasar ini.
Betapa berat tatkala aku kehilangan wanita yang telah menemaniku di titik terendah. Sampai aku tega membawanya masuk ke dalam jurang neraka yang sesungguhnya. Tanganku mengepal kuat. Beberapa kali mengayunkan pukulan pada diriku sendiri. Sekarang hanya tinggal kata seandainya saja. Samar aku menangkap bayangan gadis yang selama ini aku banggakan. Benar saja itu adalah Ina, putriku, yang kini tengah berdiri di ambang pintu. "Nduk, Ina." Lirih aku memanggil nama itu. Siapa sangka putriku tercinta langsung menoleh ke arahku. Ia dengan cekatan berlari dan berhambur dalam pelukan ini. Tangisnya pecah tatkala melihatku yang saat ini tengah terbaring terlihat begitu mengenaskan. Kuusap lembut ujung kepalanya yang sekalipun tak pernah melepas hijabnya. Akan tetapi, sungguh tak pantas untuknya menangisi lelaki yang hanya mampu membuatnya malu karena perbuatan ini. Tak lama setelah itu, pintu digedor dan didobrak paksa oleh warga yang bengis. Tak mengapa, aku ikhlas jika memang ini membuat mereka puas dengan menghajarku. Saat tubuh ini diseret paksa oleh mereka, mataku mengelilingi sekitar rumah mungil yang menjadi tempat keluargaku berkeluh kesah. Di dinding tepat di atas pintu kamar masih terpasang rapi foto kenangan almarhumah istriku. Betapa bahagianya kami waktu itu. Kenangan yang tercetak lebih dari 10 tahun silam saat dimana putri kami, Ina, memasuki taman kanak-kanak. Rupanya, saat indah itulah terakhir kali kami merasakan bahagia. Warga yang berteriak geram begitu melihat diri ini keluar dari rumah. Gadisku yang terisak sambil tersungkur begitu pilu. Mataku memanas menyaksikan pemandangan aneh yang saat ini berada tepat di halaman rumah yang kubangun dengan peluh. Tulang belulang, gumpalan rambut, dan tengkorak berjejer layaknya hiasan bagi mereka yang menyaksikan. Belum lagi bau yang begitu menyengat keluar dari kantong plastik berwarna hitam yang tak jauh dari tulang-tulang yang mirip dengan milik manusia. Beberapa kali aku menelan saliva, mencoba menanyai diri ini sendiri apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Sungguh, aku tidak mengerti. Namun, berulang kali juga aku tak mampu mencerna pun. Sudah berpikir begitu keras. Total korban saat ini berjumlah 7 orang. Ungkap pria berseragam pada laki-laki yang sedari tadi berdiri di dekatku dengan anjingnya. Mataku mendelik. Aku terhenyak. Korban, gumamku lirih. Apa sebenarnya ini? Batinku menanyai diri sendiri. Hingga sore hari, aku dibiarkan berdiri dengan tangan terborgol. Hanya seteguk air yang mereka berikan. Beberapa kali juga putriku mencoba menghampiri. Namun pria berseragam itu bersikukuh, tak memperbolehkan untuk mendekat. Sampai bergantinya waktu malam, mereka membawaku pergi dari gubuk yang hingga kini masih berada dalam pantauan. Tak bisa berbuat apapun, hanya pasrah yang kini dapat kulakukan. Singkat cerita, sesampainya di kantor polisi, mereka langsung memasukkan diriku pada bilik jeruji besi tanpa lebih dulu melepas borgol di tanganku. Seraya menggeleng, pria berkumis itu berdecak. Entah apa yang ia pikirkan saat menatapku. Aku hanya mampu menundukkan pandangan. Dalam bilik tanpa alas hanya aku seorang. Dinginnya ubin sola menembus tulang belulang. Ditambah perut yang sedari tadi begitu sakit kurasa. Sudah dapat dipastikan, mulai malam ini aku akan melewati malam-malam yang sama seperti ini sekarang. Aku akan menebus dosaku dengan penderitaan di sisa usia yang sudah senja hingga akhir hayat.
Entah apa ini cukup untuk membayar kekejaman yang kulakukan pada tumbal 2 orang nyawa manusia. Malam kian larut. Suara penjaga yang beberapa menit lalu masih terdengar, kini sudah hening. Suara detak jam dinding yang kini begitu nyaring. Tatapan kosong kuedarkan di sekeliling. Sebuah bangku yang dicat dengan pelamir nampak begitu mengkilat. Tembok yang penuh dengan coretan sudah beberapa kali kubaca karena kerjaku hanya melamun saja. Entah siapa yang menuliskan kalimat-kalimat aneh dan nama-nama yang tak ku kenal di sana. Yang lebih membuatku heran, bagaimana mereka menuliskan di dinding penjara dengan ballpoint. "Pak," celingak-celinguk. Benar, seperti terdengar suara perempuan. Tadi siapa? "Kembalikan tulangku." Lagi, suara itu kian nyata. "Tulang yang mana?" sautku asal. Meskipun dengan perasaan sedikit takut, namun aku memberanikan diri untuk menjawab suasana jahil tersebut. Hening. Sejenak kembali hanya detak jarum jam yang berputar tiada henti. "Ternyata di sini juga ada setan jahil," gumamku. Lalu mencoba merebahkan diri di atas lantai ubin yang polos. Kulipat tangan untuk menjadikannya sebagai bantal. Akan tetapi mengapa tiba-tiba ada kaki yang tak memiliki telapak? Aku menelan saliva. Mataku membulat sempurna. Perlahan kembali bangun untuk menengok siapa pemilik kaki jenjang yang tak bertelapak tersebut. Saat ku tatap tepat berada di samping kiriku. "Hei, kenapa kamu di situ?" Tawanya memperlihatkan gigi taringnya. Wajahnya yang sudah tak berbentuk terlihat semakin menyeramkan tatkala ia menyeringai lebar ke arahku. Sudut pandang Ina. Sejumlah warga yang masih ada terdengar seperti memuntahkan sesuatu isi perutnya secara berjamaah. Kuintip di balik tirai jendela guna mengecek keberadaan yang ada. Betul. Sambil mencepit hidung, mereka juga sedikit mengeluarkan air mata terpampang nyata. Mereka saling beradu pandang dengan gerakan bibir yang tak mampu kuartikan. Dari mimik wajah mereka seperti terlihat sedang mengeluh dan juga marah. "Kenapa, Nduk?" Aku tersentak tatkala Bilastri tiba-tiba saja menyentuh pundakku. "Ah, Bibi," Ina kaget. Ujarku seraya menutup kembali tirai yang tadi kusingkap. "Itu, Bi," lanjutku, memperlihatkan pada Bilastri dengan menunjuk ke arah luar jendela. Kembali kusingkap tirai yang tadi dengan gerakan refleks kututup, namun kali ini lebih sedikit. "Kenapa itu, Nduk? Masa?" Tanyanya menggantung. Aku tak tahu betul arti dari pertanyaan Bilastri yang sengaja digantung. Aku menggeleng karena memang tak tahu dan berharap mayat yang ditemukan sudah cukup berjumlah 7 orang. Kuedarkan pandangan. Beberapa kali sorot mataku mengarah pada sosok ayah yang tadi sore masih berdiri di bawah pohon mangga. Namun, entah mereka membawa ayah kemana. Tak kutemukan pria berambut putih itu di halaman rumah ini. "Pi, ayah kok nggak ada?" Akhirnya aku membuka suara pada wanita yang kini memakai kerudung lebarnya itu. "Masa sih, Nduk?" Ternyata Bilastri juga baru menyadari bahwa ayah tak lagi berada di bawah pohon mangga. Terlihat gerakan tubuhnya yang mencoba mencari sosok ayah. "Kita keluar saja, Nduk," ajaknya begitu tak menemukan sosok yang ia cari.
Aku mengangguk, menuruti ajakan Bilastri. Begitu kami membuka pintu, sejuta pasang mata langsung menatap ke arah kami. "Gak usah direken, Dok," ujar Bilastri seraya menggandeng tanganku. Dengan pandangan lurus wanita itu melangkah seolah tanpa beban. Kali ini, tujuan kami adalah petugas yang berdiri di ujung galian lobang. Sejujurnya aku tak yakin dengan tujuan kami ini. Namun beberapa kali aku lihat Bilastri yang begitu berani mengalahkan rasa takutnya membuat diri ini ikut termotivasi. Bau menyengat tercium begitu kuatnya. Pantas saja mereka menutup hidung rapat-rapat. Belumlah sampai kami di tujuan. Polisi yang tengah sibuk mengurus mayat yang ditemukan dengan paksa menghentikan langkah kami. "Maaf Ibu, apa ini putri dari keluarga Pak Kadir?" tanyanya seraya melirik ke arahku. Tiba-tiba jantung ini berdebar hebat. Rasa takut yang sedari tadi belum hilang. Kini ditambah polisi yang menanyai perihal diriku menambah degupan di dada semakin tak terkendali. "Iya, benar," jawab Bilastri. Aku hanya mampu menundukkan pandangan. "Mari ikut kami, Bu," ajaknya, beriringan dengan tangannya yang membentang menunjukkan arah. "Baik," sigap Bilastri menjawab. Isi dalam kepalaku tak hentinya berpikir yang bukan-bukan. Suara sirine memecah pikiran-pikiran yang ada di kepala ini. Begitu aku menatap ke arah sumber suara tersebut, rupanya itu adalah mobil jenazah. Kami berhenti sejenak, memberi jalan pada mobil yang mungkin akan mengangkut jenazah yang baru ditemukan tersebut. "Sebenarnya keponakan saya mau dibawa kemana, Pak Polisi?" Bilastri kembali bersuara. "Ke kantor kami, Bu. Hanya untuk dimintai keterangan," ujarnya tegas. "Apa Pak Kadir sekarang juga berada di kantor, Pak?" tanyanya lagi. "Benar, Bu. Beliau ditahan untuk sementara ini," ungkapnya cepat. Percakapan berakhir dengan helaan napas panjang Bilastri. Kantong hitam yang berjejer di atas tumpukan tanah itu semakin membuat ulu hatiku nyeri. Jika dilihat lagi, jumlahnya semakin banyak. Kuhitung secara awang. Dek. 9 kantong. Apakah jumlah kantong jenazah itu sesuai dengan jumlah mayat yang ditemukan? Batinku menerka. Itu berarti sudah bertambah lagi. Bibirku terkunci rapat. Suhu tubuh yang secara mendadak menjadi begitu dingin. Orang yang ada di mobil jenazah turun, mengangkat kantong yang berisi tulang belulang serta tubuh manusia yang tak lagi bernyawa. Kulirik sekilas kantong terakhir yang belum ditutup rapat, yang masih jelas dengan wajahnya yang tak asing bagiku. Wajah yang mirip dengan temanku, yang baru saja membantu di pemakaman ibuku siang tadi. Memang, wanita itu dinyatakan hilang 5 bulan yang lalu. Dan anehnya wanita yang terpandang karena derajat suaminya itu justru ikut terkubur di halaman rumah ini. Dan lagi, 5 bulan itu bukan waktu yang sebentar. Jika memang dia dinyatakan hilang 5 bulan yang lalu, apa saat itu juga wanita itu terkubur bersama korban-korban yang ada di sini? Rasanya tak mungkin, mengingat kondisi tubuhnya yang masih nyaris sempurna bisa dikenali. Dalam perjalanan menuju tempat di mana ayah kini ditahan, pikiranku melayang pada sosok mayat wanita yang wajahnya terus-menerus terbayang di pelupuk mata. Dalam sekejap, kehidupan ini jauh seperti yang aku bayangkan. Bahkan nyaris tak kuasa aku menjalaninya. Bilastri yang kini menjadi waliku menemani diri ini melewati segalanya. Di balik kaca tunggangan besi yang kini kunaiki,
Ku lepas tatapan dari sudut jalanan yang kulewati. Lampu jalanan yang menjadi penerang seolah mengganti sudut kalbu yang kini teramat gelap. Tangan Bilastri tak hentinya menggenggam jemariku yang dingin sebab rasa gugup sekaligus takut. "Dok, jangan takut," ujar Bilastri menyapu ujung kepalaku. "Bi, ada yang mau Ina tanyakan," ujarku memberanikan diri sekaligus ingin melepas bayangan yang kini seolah menari-nari di atas kepalaku. "Apa, Dok?" saut Bilastri cepat. "Bilastri tahu Haja Kartika?" tanyaku. "Haja Kartika," ulangnya. "Iya, Bi. Bibi tahu." Dengan nada bicara yang amat kecil aku mengeluarkan suara. "Bukankah itu istri dari Kiai Mahmudin, Dok? Pemilik pesantren yang terkenal dengan..." ungkap Bilastri seraya melipat bibirnya lalu menghentikan ucapannya. "Iya, Bi. Betul. Haja Kartika istri Pak Kiai Mahmudi. Apa Bibi tahu rupanya?" tanyaku memastikan. "Bibi hanya tahu namanya. Soal wajahnya Bibi belum pernah bertemu sama sekali," terangnya. Aku menghela napas panjang. "Ada apa, Tondok?" Aku menggeleng. "Pasti semua akan terungkap setelah korban-korban berhasil diidentifikasi," batinku. "Dok, ada apa? Bilang sama Bibi," ujar Bilastri begitu khawatir. "Gak apa-apa, Bi. Ina kira Bibi tahu Haja Kartika," balasku tenang. "Bukankah itu ibunya Nawan, Dok? Setahu Bibi Nawa Kaning dari pesantren yang terkenal ahem itu." "Iya, Bi. Itu memang ibunya Ning Nawa." Aku hanya menanggapi dengan kalimat yang datar. Tak ingin menambah dosa dengan menggosipkan perihal pesantren yang kini diasuh oleh ayah Nawa tersebut. Memang, desas-desus dari bibir ke bibir pesantren yang kini diasuh oleh Kiai Mahmudi itu melenceng dari bimbingan awal saat masih diasuh oleh kakek Nawa almarhum. Tapi pada kenyataannya santrinya kian bertambah dan semakin terkenal saja. Semoga itu hanya kabar burung. Sekitar 30 menit berlalu. Kami sebentar lagi akan sampai tempat tujuan. Memang jarak antara desa kami dan kota terbilang cukup jauh. Paling tidak akan memakan waktu sekitar 45 menit. Kembali kusapukan pandangan pada jalanan yang cukup ramai pengendara malam ini. Begitu memasuki kota, patung dua anak yang menjadi ikonik di kota ini terpampang di tengah jalan lingkar. Kota kecil yang asri, juga terkenal akan kampung bahasanya. Menjadi kota kecil ini mendunia. Banyak sekali wisatawan yang berdatangan, mulai dari sekedar menilik, bahkan hingga yang menjadi pengajar tetap di sini. "Masih sekolah, Mbak?" cetus pria yang duduk di samping sopir, memecah kebisuan di antara kami berempat. Sorot pria itu terlihat menatapku dari spion tengah. "Mondok, Pak," balasku dengan sedikit nada bergetar. Entah apa yang membuat suaraku bergetar. Padahal pria itu hanya menanyaiku basa-basi saja. "Nanti di kantor, Mbak bilang saja apa adanya," sarannya. Sepasang mata itu kembali menatapku lewat spion. "Enjeh, Pak," keluh. Itulah yang saat ini kurasakan.
Yang di samping ini budenya, tanyanya. Tapi kini pria berjaket kulit hitam itu menoleh ke arah kami. Bukan Pak, saya bibinya, jawab Bilastri. Oh iya. Pria itu hanya manggut-manggut dengan jawaban Bilastri. Sekitar 100 meter tujuan kami sudah terlihat. Aku bisa memastikan saat membaca running text yang begitu silau. Sesaat, mobil berhenti 30 detik tepat di perempatan lampu merah. Aku terhenyak. Apa yang baru saja kulihat semacam bola api terbang. Dengan cepat benda itu terbang lalu jatuh tepat di kantor tempat tujuan kami saat ini. Kutatap satu persatu orang yang duduk di bangku depan, lalu beralih pada Bilastri yang duduk di sampingku. Mereka diam. Mungkinkah hanya aku yang melihat benda mengerikan tadi? Apa itu tadi? Mungkinkah kembang api? Atau jangan-jangan bentuk kiriman santet untuk orang yang ada di kantor saat ini? Ayahku ada di dalam sana. Begitu mobil terparkir sempurna, aku dipersilakan masuk dalam ruangan. Anganku mengembara, kirang akan bertemu dengan ayah, namun juga pilu. Mengingat pertemuan kami di tempat yang sebelumnya tak pernah kubayangkan. Ayo Nduk, kita lihat ayahmu di dalam. Jangan gugup ya Nduk, ujar Bilastri seraya mengembangkan pipinya. Iya Bi, insya Allah, balasku dengan raut wajah yang sama. Namun, begitu aku membuka pintu, seorang polisi tengah kelabakan. Lalu, di sudut bilik jeruji tergelak seorang laki-laki sepuh yang kukenal, dan itulah ayahku. Suasana dingin menyapa begitu aku memasuki ruangan ber-AC. Akan tetapi keringat yang luruh tak ingin sejenak berhenti dari keningku. Kamu kenapa? Pria yang baru saja masuk bersama denganku melempar tanya heran pada rekannya yang terlihat bingung. Untung saja kamu datang. Orang yang ditahan sekarang gak sadar, pungkasnya panik. Dek, mataku membulat, kaget dengan ucapan yang baru saja ku dengar. Maksudnya gimana? Pingsan? Tanyanya memperjelas. Nanti aku jelasin. Yang jelas kita bawa ke rumah sakit saja dulu ya, ujarnya seraya membuka pintu besi yang tergembok itu. Bulir bening memaksa menerobos begitu saja. Perasaanku sudah bercampur aduk. Ya Allah, jangan. Batinku meminta padanya. Bilastri yang berdiri di sebelahku terus mengusap lenganku, sembari berdoa lirih. Saat kedua pria menggotong tubuh ayah yang terkulai lemas, kulihat di samping tepat di mana ayah tergeletak tadi, seperti bekas orang yang sedang membakar sesuatu. Bisa dilihat dari lantai ubinya yang menghitam. Kulihat dengan seksama wajah serta tubuh ayah yang ikut menghitam layaknya orang yang tengah tersulut api. Astagfirullah, ujarku begitu menyaksikan apa yang terjadi menimpa ayahku. Ya Allah, Nduk, ucap Bilastri yang tak kalah kaget dengan apa yang ia lihat. Dengan segera tangan Bilastri menutup kedua mataku. Bi, ayah kenapa Bi? Tangisku pecah. Tulang pada tubuhku seolah lepas. Kaki pun tak kuat lagi menahan beban pada tubuh ini, hingga aku berakhir merosot begitu saja. Belum sembuh luka yang tertoreh di kalbu.
namun kini sudah harus menerima kepahitan yang kutelan. Kedua pria yang juga kaget dengan kondisi ayahku meletakkan sesaat pada kursi yang memanjang. Kulihat salah satu dari mereka memicit pelipisnya. Aneh memang, tapi ini begitu nyata terjadi. Tak salah lagi, ini adalah bentuk suatu kiriman. Bola api yang tadi kulihat bukanlah kembang api atau sejenisnya. Namun itu adalah suatu musibah yang sengaja dikirim oleh orang yang tak suka pada ayah. Kupikir, hal mistis semacam itu sudah tak banyak orang yang memakainya. Akan tetapi, rupanya hal mengerikan ini terjadi pada keluargaku sendiri. Miris sekali. Dilihat dari ekspresi kedua pria tersebut, keduanya juga paham akan hal yang menimpa ayah. Benar-benar di luar nalar. Pria berjaket kulit yang datang bersamaku terlihat memeriksa nadi di pergelangan tangan ayah yang saat ini tergeletak dengan kondisi tubuh yang mengerikan. Tak hentinya aku meminta padanya untuk menyelamatkan ayah dari kekejaman manusia. Namun sayang, sepertinya doaku gagal menembus langit. Sehingga kali ini aku harus kembali terpaksa menelan pil pahit yang dibuat oleh kenyataan yang ada. Iya, benar. Laki-laki sepuh yang kupanggil ayah kini dinyatakan meninggal dunia di penjara. Tak masalah bagiku di mana tempat beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Yang menjadi masalah bagiku mengapa dengan cara yang begitu keji dan tak adil. Pilastri terpaku mendengar apa yang baru saja disampaikan tentang kabar meninggalnya sang ipar. Ia terlihat mengangguk satu kali, lalu terpaku dengan tatapan kosong menatap lantai ubin yang dingin. Aku dan Pilastri yang di posisi berbeda namun dengan duka yang sama, menyaksikan tubuh ayah yang dimasukkan dalam kantong jenazah oleh kedua petugas berambut cepak lengkap dengan masker terpasang di wajah mereka. Maaf Bu, jenazah Pak Kadir akan kami kirim ke alamat rumah almarhum, ujar petugas yang kini berdiri di hadapan Pilastri. Namun, Pilastri masih tetap dengan tatapan kosongnya, sehingga petugas itu harus mengulang kembali ucapannya. Ibu, maaf. Bu, ujarnya seraya melambaikan tangannya ke arah Pilastri yang duduk terpaku. Bi, jenazah ayah akan dibawa pulang ke rumah. Lirih aku berujar di pangkuannya seraya menatap Pilastri yang tampak begitu terpukul. Bulir bening luruh dari pelupuk mata wanita yang kini memakai baju berwarna merah muda itu. Tatkala ia mengedipkan kelopak matanya yang sudah dipenuhi oleh genangan. Ah, iya. Kenapa, Nduk? Katanya, lalu dengan cepat menyeka kedua pipinya yang basah. Jenazah ayah akan dipulangkan ke rumah, Bi. Ulangku untuk kedua kalinya. Bukan jawaban yang ia berikan, namun justru tangisan yang semakin pecah. Bi, sudah. Rangkulku pada perempuan yang dirundung duka itu. Aku pun sama. Namun kali ini jiwaku sudah terlatih yang kesekian kalinya untuk tetap tegar. Singkat cerita, setelah beberapa detik, Pilastri menyudahi tangisnya. Ia bangkit dari kursi yang semula ia duduki. Terlihat gurat lelah di wajah wanita itu. Aku pun lebih bersyukur karena dirinya. Malam itu juga, kami kembali pulang ke rumah bersama ayah. Meskipun tubuh ayah sudah tak lagi bernyawa, tetap kami pulang ke rumah bersama malam ini. Malam ini juga, aku akan mengantar ayah ke rumah barunya tanpa harus menunggu esok.
Karena aku tak ingin jasad ayah dibiarkan lama seperti yang sudah terjadi pada ibu. Sesampainya di rumah, masih dengan kondisi yang sama, saat ku tinggalkan warga dan juga pihak kepolisian yang masih berada di pekarangan rumah, terlihat tak ada lelah di raut wajah mereka. Karena aku dan Bilastri menaiki mobil yang berbeda dengan jenazah ayah. Warga hanya melirik ke arah kami begitu aku dan Bilastri turun dari tunggangan besi tersebut. Salah satu polisi yang berjaga di halaman rumah kami segera menghampiri rekan kerjanya yang mengantar kami pulang malam ini. Ia melaporkan bahwa saat ini korban yang terkubur di halaman rumah ini sudah mencapai 21 orang. Dan semuanya berjenis kelamin perempuan. Mataku membulat. Tak sengaja mendengar percakapan antara mereka berdua. Sebanyak itu, manusia keji macam apa yang tega menghabisi sesamanya? Misteri demi misteri di balik kematian jasad yang terkubur di pekarangan rumah mulai banyak yang terkuak. Kabar dari mulut hingga ke mulut lebih cepat menyebar daripada angin berhembus. Tak hanya di kampung ini berita yang begitu membuat geger. Polisi memutuskan membuka kasus ini ke publik hingga dengan cepat. Kabar berita tersebut menyebar ke seluruh penjuru. Ingatlah bahwa musibah yang datang pasti beriringan dengan hikmah yang dapat kita petik. Sebelumnya, tak pernah ada yang melaporkan bahwa korban sudah lama tak pulang ke rumah. Bahkan di antara mereka memang tak mencari keberadaan para korban, karena sebagian korban adalah pekerja seks. Begitu yang ku dengar dari hasil identifikasi pihak berwenang. Namun yang membuat terkejut adalah salah satu korban yang ikut terkubur di pekarangan rumah milik ayah adalah Hajah Kartika. Beliau adalah istri dari Kiai Mahmudi sekaligus Ibunda Nawa. Dari jenazah almarhumah, pihak berwenang banyak mendapatkan petunjuk setelah melakukan otopsi. Jenazah Haji Kartika adalah satu-satunya yang masih lengkap dengan pakaiannya. Sementara korban yang lain tak nampak memakai pakaian barang sehelai benang pun. Setelah penemuan yang menggemparkan ini, banyak bukti dan laporan bahwa para korban yang meninggal sebelumnya datang ke tempat Kiai Mahmudi. Dari keterangan para teman maupun kerabat korban yang sebelumnya masih dapat ditemui. Namun setelah itu mereka seolah menghilang bak ditelan bumi. Itu hanya keterangan dari beberapa keluarga korban yang melaporkan hilangnya anggota keluarga mereka. Mengapa baru sekarang? Mengapa menunggu setelah banyaknya korban? Hanya pertanyaan mengapa dan mengapa. Singkat cerita, selang beberapa hari, suasana kembali normal dengan angin yang menyapa cukup segar hari ini. Kuedarkan pandangan di samping rumah bekas galian para korban yang semuanya menghadap ke rumah ini. Inah, tegur Bilastri membuyarkan lamunanku. Benar, beberapa hari ini aku banyak melamun. Karena luka sayatan yang masih menganga masih terasa begitu perih. Ah, iya Bi, ucapku seraya membalikkan badan ke arah Bilastri yang tengah sibuk menyiapkan sarapan pagi ini. Sudah Lando, ikhlaskan hatimu. Wanita itu meletakkan 2 gelas teh hangat di meja. Lalu melanjutkan langkahnya menghampiri diri ini yang berdiri di samping jendela. Telapak tangannya yang hangat mendarat kedua sisi pipi ini. Mata kami saling bertemu. Masih ada Bibi. Jangan takut ya, ujarnya. Dengan cepat aku mengangguk lalu berhambur dalam dekapannya. Hal itu cukup mengobati rasa rinduku pada ibu yang sudah tenang di rumah barunya. Kita makan dulu yuk. Setelah itu Bibi antar kamu ke pondok. Tapi Bi,
Ina gak ada biaya lagi buat ngelanjutin pendidikan di sana. Pungkasku pasrah. Tenang, kan ada Bilastri. Pokoknya kamu harus jadi ustazah agar ayah dan ibumu senang. Selain itu, doa dari anak soleh adalah yang ditunggu oleh kedua orang tuamu, Ina. Tuturnya panjang, membuat aku terkesiap dengan ucapannya. Insya Allah, Bi, balasku seraya tersenyum tipis. Nah, gitu dong. Kan cantik kalau senyum. Ucapnya menghibur dan hal itu berhasil membuatku tersenyum. Bibi, bisa aja. Tandasku malu. Ya udah yuk, kita makan dulu. Ajaknya menggandeng tanganku menuju meja makan yang sudah dihiasi dengan makanan sederhana. Singkat cerita, tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Kini, sudah hampir 5 tahun berlalu. Selain mengajar keagamaan di mana dulu aku menempuh pendidikan di Ponpes, sekarang aku juga kuliah di salah satu kampus ternama. Aku mengambil jurusan filsafat kali ini. Sesekali aku pulang menengok Bilastri, orang yang telah berjasa dalam kelangsungan hidupku selama ayah dan ibu pergi. Wanita yang sudah menggantikan ibu itu beberapa kali bertanya perihal jodoh. Namun, aku sama sekali belum ada keinginan untuk menjalin komitmen. Singkat cerita, sebuah notifikasi kuterima dari benda pipi yang sengaja kusimpan di atas nakas. Nomor tak dikenal nampak menghiasi layar ponsel yang kugenggam saat ini yang bunyinya, "Apa kabar, Ustazah Ina?" Dalam pesan itu, si pengirim menyebut namaku. Mungkinkah orang yang ku kenal? Tanpa berpikir panjang aku mengirim balasan. Alhamdulillah, baik. Mohon maaf, ini dari siapa? Centang 2. Dengan cepat checklist itu berubah warna biru. Teman lama, Nawa. Dadaku bergemuruh. Kuletakkan kembali benda canggih itu ke tempat semula. Kejadian kelam kembali mengusik ketenangan hati. Orang yang begitu kupercaya rupanya membantu menjalankan aksi perdukunan berkedok pesantren yang dijalankan oleh ayahnya. Nawa jugalah yang membantu ayahnya mencari korban untuk dibawa ke tempat menjijikan itu dengan iming-iming bisa cepat kaya. Pun dengan kedua orang tuaku. Yang lebih gilanya, karena sudah tak ada lagi korban, ibunya tak luput dari aksi yang bersekutu dengan setan. Aku berjalan menuju dapur yang tak jauh dari tempatku duduk saat ini. Berharap segelas air mampu menghilangkan rasa yang sudah lama menghilang. Namun dalam sekejap muncul kembali ke permukaan karena satu nama. Kuhela napas panjang, berusaha tenang dengan pikiran yang sudah terbang jauh tanpa membawa diri ini ikut pergi. Sudah sejauh ini aku melangkah. Angan yang dulu aku cita-citakan sudah kugapai. Tak mengapa, sesekali kerikil menjadi batu sandungan. Kehilangan membuatku kuat. Kutatap kembali ukiran wajah yang terpampang di meja. Dua orang yang amat sangat aku rindukan. Kehilangan orang terdekat itu memang berat. Ada hari di mana rasanya bisa menjalani dengan optimis. Tapi di hari lain kesedihan susah dibendung. Dan kekosongan karena kehilangan selamanya itu tak akan pernah bisa terisi oleh apapun juga. Tapi berusaha untuk maju selangkah demi selangkah untuk melanjutkan hidup juga penting. Ayah, ibu, aku rindu. Singkat cerita, hari ini untuk pertama kalinya aku diundang ke salah satu stasiun televisi ternama di tanah air. Rasa gugup sekaligus bahagia kurasakan bercampur menjadi satu. Tak lupa,
Pilastri menemani diri ini untuk pertama kali tampil di depan layar kaca yang tersiar di seluruh negeri. Beberapa kali aku menelan saliva seraya melipat bibir. Itu kulakukan karena saking gugupnya. Jika biasa aku menyiarkan agama langsung pada jamaah, hal itu tak membuatku gugup sama sekali. Namun kali ini teramat berbeda. Kita panggilkan bintang tamu kita, Ustadzah muda berbakat, Ustadzah Inah. Suara tepuk tangan begitu meriah terdengar dalam seisi ruangan. Kutampilkan senyum indah nan tulus begitu memasuki ruangan yang tersorot lampu kamera. Alhamdulillah, aku mampu membawa kebaikan dalam diri ini. Batinku bahagia. Cerita pun selesai. Semoga cerita ini dapat memberikan pembelajaran kepada kita semua. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.